Memang belakangan isu reshuffle itu kian menguat ya. Setelah apa? Ya, setelah nama Budi Ari itu disebut-sebut dalam persidangan menerima aliran dana 50% dari judi online. Pada saat itu juga sangat menghebohkan sekali ya. Tiba-tiba nama Budi Ari itu tercatut setidaknya menerima aliran dana. Dan bahkan isu reshuffle ini tiba-tiba semakin hari bukannya semakin sepi, tetapi semakin menggema ya. Bahkan juga ini dikomentari oleh Mensesnek. Menurut saya, Mensesnek ini membocorkan ya, yaitu akan ada isu reshuffle. Menurut saya membocorkan sih, Mensesnek bicara isu reshuffle belum ada, tapi Presiden rutin monitoring. Jadi Pak Prabowo itu sudah memonitor para menteri apakah bekerja sesuai dengan tracknya atau malah sebaliknya. Apalagi kalau kita lihat ya, nama Budi Ari itu bahkan semakin nyaring ya. Apalagi terkait bantahan-bantahan pada saat lalu, bahkan juga menyebut, wah, PDIP dalang dan lain sebagainya. Ini kan sangat sekali. Menurut saya itu adalah bentuk kepanikan. Menurut saya, nyanyian Budi Ari itu tidak usah dinyanyikan sebelum waktunya. Ketika dimintai menjadi saksi atau dimintai klarifikasi, baru Budi Ari bernyanyi lah. Saya sangat sependapat sekali terkait kasus judi online ini, semuanya ditumpas habis. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak menjadi korban terkait judi online ini. Bayangkan, dari PPATK, kerugian masyarakat terkait judi online itu bahkan ratusan triliun ya, bukan hitungan miliar lagi, melainkan sudah ratusan triliun. Dan bahkan konon katanya, kalau pemerintah tidak mengambil tindakan yang serius terhadap penanganan judi online ini, akhir 2025, kerugian masyarakat terkait judi online bisa menyentuh angka 1.000 triliun. Bayangkan 1.000 triliun buat judi online. Nah, ini dari Mensesnek ya. Kalau kita lihat dari bocoran Mensesnek, Prabowo rutin monitoring. Wah, harusnya ada reshuffle dong. Seharusnya ada reshuffle. Tetapi saya percaya sih Pak Prabowo benar-benar serius ini ya untuk membabat habis yaitu korupsi di Indonesia. Tidak tinggal diam karena Pak Prabowo juga sudah ogah ya ketika ada yang membicarakan 2 periode dan lain sebagainya. Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden Prabowo bicara soal kabar Presiden akan melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. Yang mengatakan Presiden Prabowo belum akan melakukan reshuffle. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle, belum ada. Ujar Prasetyo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada 23 Mei. Prasetyo mengatakan, Prabowo tetap rutin mengevaluasi kinerja Kabinet Merah Putih. Ketika melakukan evaluasi, Prabowo juga memberikan sejumlah catatan. Ya, secara rutin beliau melakukan monitoring, mengevaluasi kinerja seluruh pembantu-pembantu beliau di Kabinet Merah Putih. Tentunya ada beberapa yang kemudian beliau memberikan catatan, ada catatan yang untuk prestasi, kata dia. Menurut Prasetyo, Prabowo juga kerap memberikan himbauan kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk berhati-hati apabila menyampaikan pernyataan di ruang publik. Prasetyo mengatakan apabila ada yang melakukan kesalahan, Prabowo juga tidak langsung melakukan pergantian. Oh, jadi ditunggu dulu ya. Ketika ada yang melakukan kesalahan dan lain sebagainya, ditunggu, dimonitor, kira-kira sampai kapan monitoringnya ya. Kalau sudah ada indikasi, apalagi juga sudah disebut di persidangan, seharusnya Pak Prabowo juga menindak tegas ya. Nah, kalau kita lihat, Pak Prabowo itu menginginkan setidaknya para pembantu-pembantu, para menteri-menterinya itu untuk memberikan statement itu yang tidak menimbulkan pro dan kontra. Tapi kenyataannya banyak menteri-menteri Pak Prabowo Subianto yang memberikan statement itu justru menimbulkan pro dan kontra. Seperti halnya Budi Gunadi pada saat lalu juga menyebut gaji 5 juta, gaji 15 juta, lebih sehat dan lebih pintar. Terus pada saat lalu ukuran celana 33 ke atas itu ya Anda tahu sendirilah. Bahkan Erick Thohir pada saat lalu juga memberikan statement sulit sekali memberantas korupsi di BUMN dan lain sebagainya. Menurut saya itu statement yang sangat membuat pro dan kontra lah. Bagaimana peran Erick Thohir ya sebagai Menteri BUMN? Bahkan Erick Thohir sendiri tidak bisa menghentikan setidaknya praktek-praktek korupsi di BUMN. Seharusnya KPK juga dong. KPK juga seharusnya juga bisa membuktikan lah
Karena KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Seharusnya di BUMN-BUMN praktek-praktek seperti itu yang dibocorkan oleh Erick Thohir. Seharusnya KPK gercep lah, gerak cepat untuk mengungkap korupsi-korupsi di tubuh BUMN. Bayangkan BUMN itu rugi terus, bukannya hasil, tetapi malah rugi. Seperti Garuda juga rugi. Apapun juga rugi ya. Kadang-kadang saya heran sekali dengan BUMN ya. Padahal juga perusahaan BUMN, tetapi masih saja merugi ya. Seharusnya KPK bertindak cepat terkait apa yang diungkapkan oleh Erick Thohir. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, bahkan Rocky Gerung dorong Prabowo lakukan reshuffle kabinet. Apakah kira-kira Rocky Gerung didengar oleh Pak Prabowo Subianto? Nah, menurut saya harus didengar dong, karena Rocky Gerung ini juga pengamat politik ya, akademisi dan lain sebagainya, seharusnya juga didengar kan. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, dari Tempo, akademisi Rocky Gerung mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan kocok ulang atau reshuffle. Ia menilai kabinet Prabowo mesti diisi oleh figur-figur baru, harus ada reshuffle. Ini dengan energi baru, kata Rocky dalam acara sarasehan aktivis lintas generasi bertajuk Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi di Hotel Luansa Jakarta Selatan. Ia beralasan kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan Prabowo di seluruh kementerian menyebabkan adanya ketidaknyamanan di internal kabinet. Ketidaknyamanan itu, kata dia, karena menteri tidak dapat melakukan manuver untuk memanfaatkan dana APBN demi kepentingan pribadi atau kelompok. Pada prinsipnya, tidak mungkin rakyat meminta menteri meninggalkan kabinet karena mereka akan bertahan, ada kepentingan modal yang harus mereka capai, kata Rocky Gerung. Nah, apakah juga ya ketika Pak Prabowo melakukan efisiensi anggaran ini, setidaknya juga akan melihat ya, kinerja-kinerja menterinya seperti apa ya. Otomatis lah ketika pada saat lalu menteri-menteri Pak Prabowo Subianto masih membantu Pak Jokowi dengan anggaran-anggaran yang fantastis dan kini setelah dipotong pastinya juga akan ada manuver-manuver lah. Apakah Pak Prabowo ini menunggu setidaknya keluh kesah dari menteri-menterinya, kinerja-kinerja dari menteri-menterinya, apakah demikian dan akhirnya akan merombak besar-besaran? Ya, kita juga tidak tahu apakah efisien anggaran ini adalah untuk memancing setidaknya menteri-menteri dari Pak Prabowo yang tidak loyal. Ya, kita juga tidak tahu. Yang jelas kalau kita lihat dari pengakuan Mensesnek, menurut saya sih kayaknya akan ada reshuffle ya. Entah siapa yang akan direshuffle. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.